Selamat malam, peran Peggy Setiawan alias Peron dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu masih belum jelas. Hari ini polisi menjadwalkan pemeriksaan 3 rekan Peggy yang sebelumnya pernah menjelaskan kalau Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina terjadi. Apakah Peggy otak dari pembunuhan atau justru korban salah tangkap? Saudara, Sapa Indonesia Malam juga akan menyoroti wacana majunya putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, di Pilkada DKI Jakarta. Langkah Kaisang terbuka setelah Mahkamah Agung mengubah syarat batas usia calon kepala daerah. Apakah dinasti keluarga Jokowi akan bertambah? Kita bahas di Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Audrey Chandra. Saudara, di media sosial beredar gambar Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep akan maju di Pilkada Jakarta mendatang bersama keponakan Prabowo Subianto, Budi Satrio Djiwandono. Menanggapi wacana itu, PSI menyatakan masih menunggu sikap Kaisang dan arahan dari partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju. Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menilai beredarnya nama Kaisang sebagai salah satu kandidat calon wakil gubernur Jakarta merupakan bentuk aspirasi publik. Namun Andi menegaskan hingga kini Kaisang masih fokus mempersiapkan kader-kader di daerah untuk memenangkan pilkada mendatang. Bagi kami ini adalah bentuk harapan dan kerinduan masyarakat agar lahir pemimpin muda yang bisa memperbaiki keadaan di kota, kabupaten, dan provinsi. PSI masih menunggu sikap keputusan Mas Kaisang Pangarep terkait masalah ini. Kemudian yang kedua, sikap politik PSI juga akan melihat kesepakatan dan arahan dari partai-partai senior di Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Di media sosial, nama Kaisang Pangarep disandingkan dengan keponakan Prabowo Subianto, Budi Satrio Djiwandono sebagai bakal calon pemimpin Jakarta. Budi Satrio tegaskan dirinya telah ditugaskan untuk melanjutkan perjuangan di parlemen. Budi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyatakan mendapat perintah dan arahan dari Ketua Umum Prabowo Subianto untuk melanjutkan tugasnya di DPR. Soal Pilgub Jakarta, Budi menyatakan Partai Gerindra telah mengantongi sejumlah nama yang akan diumumkan pada waktu yang tepat. Sudah terjawab kemarin. Sudah terjawab. Kemarin apa Pak? DKJ. Tapi sudah fix jadi Gerindra kayak gitu Mas, Gerindra. Partai Gerindra sudah mengantongi nama itu akan diumumkan pada waktunya. Saya menerima perintah dan arahan dari Ketua dan Pembina Pak Prabowo untuk melanjutkan perjuangan di parlemen. Terima kasih teman-teman semua. Jadi memang Sehat siap ya semua. kalaupun di Jakarta nanti. Kemarin Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait perubahan penghitungan syarat batas usia peserta pilkada. Partai Gerindra sepakat dengan putusan MA yang menetapkan batas syarat usia peserta pilkada dihitung sejak dari pelantikan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai batas syarat usia seseorang yang akan memegang jabatan lebih pas jika dihitung sejak dilantik bukan sejak masa dia mencalonkan diri. Habibur Rahman juga menolak tudingan berbagai pihak yang menyebut putusan MA ditujukan untuk kepentingan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, maju di pemilihan gubernur. Saya juga sebenarnya sepakat ya, bahwa penghitungan syarat ya, orang menjadi jabatan tertentu termasuk usia adalah ketika orang tersebut dilantik. Ya. Usia itu kan dibuat untuk jabatan ya. Maka penghitungannya paling pas adalah ketika orang tersebut menjabat, bukan ketika orang tersebut mencalonkan. Ya, adapun terkait misalnya tuduhan macam-macam ya, silahkan saja orang berpendapat ya, tapi kan harus dibuktikan tuduhan-tuduhan tersebut. Ya. Nggak bisa hanya karena kepentingan politik yang berbeda, lantas seenaknya saja menuduh. Ya.
Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengaku belum membaca amar putusan MA nomor 23 tentang perubahan syarat batas usia peserta pilkada. Ketua MA menyatakan tidak bisa berkomentar tentang putusan itu. Putusan MA nomor 23 tahun 2024 menetapkan syarat batas usia peserta pilkada dihitung sejak hari pelantikan, bukan sejak masa pencalonan. Putusan ini dinilai banyak pihak sebagai pembuka jalan bagi Kaesang Pangarep maju di Pilkada 2024. Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin menyatakan MA tidak boleh mengomentari hasil putusan. Kalau itu saya belum baca deh, nggak bisa saya komentar ya. Kita kan tidak boleh berkomentar terhadap putusan. Nah, ya, oke ya. Oke. Tapi kalau untuk putusan 23 itu belum ada. Oh, belum, nggak boleh. Kita nggak boleh komentar. Ya, Di tengah sorotan publik atas wacana majunya putra bungsu Jokowi di Pilkada Jakarta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat melempar candaan kalau bisa memilih ingin jadi anak presiden. Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin saat membuka Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI di Sungai Liat, Kabupaten Bangka Belitung kemarin. Menurut Ma'ruf Amin, dirinya lama berkecimpung di Komisi Fatwa hingga akhirnya menduduki jabatan Wakil Presiden. Ia berharap ada yang mengikuti jejaknya. Meski demikian, Ma'ruf Amin menyatakan sudah takdirnya manusia tak bisa memilih lahir dengan status tertentu. Wapres mencontohkan orang tak bisa memilih mau lahir di mana atau ingin orang tuanya siapa. Kata Ma'ruf Amin, kalau saja bisa memilih, ia ingin jadi anak presiden. Kita lahir di mana? Kita nggak bisa milih. Pak Gubernur, walaupun sekarang jadi Gubernur Bangka Belitung, lahirnya di Aceh, nggak bisa. Saya milihnya lahir di Bangka, nggak bisa. Betul? Nggak ada orang bisa milih saya mau lahir di mana, nggak ada. Majbur, makhurina, majburina. Orang tidak bisa milih siapa bapaknya, siapa ibunya. Apa bisa milih? Kalau bisa milih, bisa saja. Saya pengen jadi anak presiden. Tapi kan nggak bisa. Kita ke informasi lainnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI kompak menolak kebijakan Tapera. Kedua asosiasi ini bilang Tapera boleh diterapkan selama tidak bersifat wajib dan memaksa. Ketua Umum APindo, Sinta Kamdani tegaskan jika bentuknya tabungan bisa dilakukan secara sukarela tanpa mewajibkan. Karena selama ini pekerja telah memiliki manfaat layanan tambahan perumahan pekerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara Presiden KSBSI Eli Rosita Silaban menilai program Tapera tidak efektif karena manfaatnya tidak tepat sasaran. Sebab baru bisa diakses oleh pekerja setelah usia pensiun dengan nominal yang tak sesuai dengan harga properti. Kalau kami melihat sebenarnya kalau konsep ini mau dipakai, pertama kalau tamanya tabungan ya sukarela aja gitu. Jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk mengiur. Sebenarnya penyiapan perumahan rakyatnya itu sebenarnya bagus gitu. Cuman mengapa ya kita harus dibebankan tambahan iuran lagi gitu. Padahal saat ini juga sudah ada untuk kesiapan melalui JHT ini gitu ya, program MLT. Nah, jadi ini yang sebenarnya mendorong kami menyikapi ya bahwa pada prinsipnya kami ini bukannya against Tapera C, tapi dari sisi penambah iuran yang harus ditambahkan dan dibayarkan kembali. Nabung di Tapera silahkan, atau kalau Anda mau dapat rumah melalui Tapera silahkan, tapi kalau dikalikan kita menabung 100.000 sampai usia 58 tahun, itu nggak sampai 100 juta ya. Lalu saya nanti udah pensiun, saya belum dapat rumah karena hanya 30 juta, saya usia 54 tahun nih, nabung saya 4 tahun lagi. Kalau hanya menabung saya 1.200.000, artinya saya hanya punya tabungan 4 juta. Masuk akal nggak kita punya rumah dengan itu? Lalu saya tanya kemarin, uang itu bisa kita akses enggak? Bisa kita ambil ketika saya butuh? Ternyata tidak. Lalu di akhir 58 tahun baru boleh ya. Lalu kenapa overlapping? Di BPJS itu sudah ada manfaat layanan tambahan yang ada masuk di program JHT.
Dananya itu sekarang ada 160 triliun loh. Dan ada dana yang tidak bertuan 8 triliun. Kenapa itu tidak dimaksimalkan saja? Dana ini tidak sedikit dan kita dipaksa, ini dalam tanda kutip ya, dipaksa menabung wajib dan itu seperti azas gotong royong, kita subsidi silang. Menjadi pertanyaan saya, tadi saya sudah katakan bagaimana mungkin pekerja yang bekerja mayoritas di padat karya dengan upah yang masih ada 2 juta saat ini karena tidak ada ini ya batasan pembayaran tabungan ini ya, menyumbang mereka yang miskin sementara kami kan masih miskin gitu loh. Dari mana sih pemikiran pemerintah ini membuat itu menjadi sebuah kewajiban? Kebijakan baru pemerintah terkait tapera atau tabungan perumahan rakyat dengan memotong gaji sebesar 3% menjadi perhatian publik. Lantas bagaimanakah pandangan dari masyarakat terkait dengan isu ini? Terjadi perusahaan swasta juga ya. Kayaknya saya nggak setuju banget ya. Soalnya dari pemotongan aja udah banyak ya. Dan tambah lagi dengan tapera seperti ini yang mungkin makin banyak potongannya juga ya, dan terima hasil gajinya itu PPR itu ya, terima hasil gajinya pasti berkurang dan buat kebutuhan yang lain juga pasti berkurang. Dan juga tapera juga kalau dihitung-hitung ya nanti pas saya pensiun juga bakal bisa dapat rumah. Menurut saya cukup memberatkan ya, karena kan selama ini kita udah banyak potongan ya dari PP 21, terus jam sostek gitu sih. Kalau menurut saya dengan tapera ini yang mungkin manfaatnya nggak bisa langsung dirasakan, mungkin buat karyawan seperti saya ya itu cukup memberatkan. Potongan tapera ini sebenarnya cukup kontroversial ya, udah beberapa kali lihat di berita juga. Hal ini menurut saya pribadi cukup sepertinya akan memberatkan baik itu PNS, pegawai BUMN maupun swasta lainnya karena ada potongan-potongan lainnya yang kita butuhkan. Nah, selain tapera itu kan kita juga udah ada potongan lain nih seperti BPJS dan lainnya. Nah, yang menjadi polemik itu karena si tapera ini diduga ataupun dianulir akan bisa mulai dicairkan ketika si pegawainya pensiun atau bahkan ada pegawai juga yang sebenarnya udah punya rumah kan, tetapi kenapa harus punya potongan tapera itu untuk subsidi silang begitu Mbak. Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho bilang masih banyak masyarakat yang terkendala memiliki rumah. Heru menambahkan peserta tapera hanya berlaku bagi pekerja yang mendapatkan upah di atas minimum masing-masing daerah. Pada 12 provinsi di Indonesia, ini data ya, masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau kepemilikan hunian dengan harga yang terjangkau dengan kemampuan penghasilan mereka, bahkan di beberapa provinsi yang populasinya tinggi seperti di Jawa dan Bali, angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau. Pertumbuhan demand setiap tahun, ini data statistik juga, 700.000 sampai 800.000 keluarga baru yang belum punya rumah. Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, nggak akan ngejar sampai kapan backlognya mau selesai. Makanya perlu ada grand design dengan melibat sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bareng-bareng ini. Dan konsepnya bukan iuran, nabung. Siapa saja yang wajib menjadi peserta? Wajib atau enggak kan? Kita lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam. Kepala Staf Presiden Muldoko angkat bicara terkait rencana pemerintah yang mewajibkan pekerja memiliki tabungan perumahan rakyat. Muldoko bahkan menyatakan tapera tak akan ditunda walau saat ini ada penolakan dari pengusaha dan pekerja di Indonesia. Mantan Panglima TNI ini menambahkan berdasarkan data BPS ada 9,9 juta warga yang belum memiliki rumah. Muldoko meyakini program ini tak akan bernasib sama seperti Asabri maupun Jiwasraya karena dikelola dan diawasi secara ketat. Pemerintah klaim tabungan sebagai solusi agar masyarakat punya tabungan untuk memiliki rumah. Muldoko juga menambahkan tapera tak akan ditunda walau saat ini ada penolakan dari pengusaha dan pekerja Indonesia. Tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya mewajibkan. Ada undang-undangnya mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam
Nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh. Dengan problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Untuk itu maka kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras, memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu tidak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Ini tidak akan ditunda, memang belum dijalankan. Ya. Sejak ada perubahan dari Bapertarum ke Tapera, ada kekosongan tahun 2020 sampai dengan 2024. Tidak ada sama sekali iuran. Karena memang Tapera belum berjalan. Gitu. Nah, nanti Tapera akan berjalan untuk ASN yang 0,5% dari APBN itu setelah ada Kepmen Kementerian Keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat direvisi melalui PP Nomor 25 Tahun 2020. Tapera tidak hanya diperuntukkan bagi PNS, tapi semua pekerja yang memiliki penghasilan senilai upah minimum wajib jadi peserta Tapera. Lalu kebijakan ini kembali direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 pada 20 Mei 2024. Dalam PP 21 Tahun 2024 Pasal 15 disebutkan simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta dan penghasilan bagi peserta mandiri. Kemudian untuk pemberi kerja dikenakan sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sebelum terbentuk Tapera, badan ini bernama Bapertarum PNS atau Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Badan ini dibentuk dari Kepres nomor 14 tahun 1993, kemudian ditetapkan tanggal 15 Februari 1993. Tugasnya adalah membantu membiayai usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan, baik untuk PNS pusat maupun daerah dengan cara pemotongan gaji. Tapi Bapertarum bermasalah di pengelolaan manajemen dan resmi bubar 2018. Dana dari Bapertarum dialihkan ke Tapera sebesar 11,8 triliun rupiah atau 5,04 juta peserta PNS. Dan baru dikembalikan ke peserta tahun 2023 sebesar 1,8 triliun rupiah kepada hampir 446.000 PNS. Meski menuai berbagai polemik, pemerintah melalui Kepala Staf Presiden Muldoko memastikan program Tapera akan tetap berjalan. Informasi selengkapnya kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di Istana Negara. Putu, ini tadi Kepala Staf Presiden sudah bilang meskipun ada penolakan tetap nanti Tapera akan dijalankan. Sebenarnya alasannya apa? Kenapa wajib dijalankan ini Tapera? Ya, selamat malam Audrey dan juga saudara. Sebetulnya ada kurang lebih 3 poin yang tadi disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh KSP. Tadi Muldoko menyampaikan kenapa sih pemerintah tuh ngeyel banget kayaknya untuk kemudian tetap menerapkan atau menarik 3% dari pendapatan pekerja untuk kemudian masuk ke tabungan perumahan rakyat yang sekarang kalau banyak disingkat menjadi Tapera. Ada yang pertama tentu saja ini untuk mengamanahkan jalannya undang-undang yang kemudian kalau tadi disampaikan oleh Muldoko adalah menjalankan amanah undang-undang tentang hak penerimaan fasilitas bagi pekerja yang sebetulnya kalau ditarik begitu ke implementasinya ini agak tidak nyambung begitu ya Audrey dan juga saudara. Amanah dari undang-undangnya adalah mendapatkan penerimaan fasilitas, tetapi yang kemudian dilakukan adalah menarik dan memaksa untuk lakukan tabungan Tapera. Kemudian yang kedua ini adalah keberlanjutan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Bapertarum yang tadi juga sempat Anda sampaikan bagaimana sebelumnya ini diterapkan untuk pegawai negeri sipil untuk memenuhi hak-haknya mendapatkan rumah, kemudian juga tempat tinggal, dan sekarang mau diperluas dengan beberapa penyesuaian. Tentu saja ini tidak hanya berlaku untuk PNS tetapi juga berlaku untuk pekerja, kemudian juga
para pekerja mandiri atau yang biasa kita kenal dengan istilah freelance ya, pekerja lepas. Dan yang ketiga tentu saja alasannya untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah. Kalau yang tadi disampaikan Muldoko kurang lebih angkanya masih ada 9,95 juta warga negara Indonesia yang ini belum memiliki rumah begitu. Nah, untuk memenuhi hak-hak tersebut pemerintah ini membuatlah kebijakan ini, menggodok kebijakan terkait dengan tabungan perumahan rakyat atau tapera untuk kemudian nanti diimplementasikan. Paling lambat ini harus sudah bisa berlaku pada Mei 2027. Ini tinggal menunggu bagaimana kemudian keputusan, kemudian juga aturan undang-undang dari kementerian, yakni Kementerian Keuangan untuk PNS masuk dalam APBN dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk pekerja lepas dan juga pekerja swasta. Tapi yang kemudian ini juga menjadi polemik, Audrey dan juga saudara, ini bukan permasalahan tabungannya ditarik. Tadi saya sempat juga berbincang dengan sejumlah pihak begitu, baik itu dari kalangan pekerja swasta ataupun juga dari pekerja lepas. Ini yang dikeluhkan adalah selain angkanya yang juga cukup signifikan 3% meskipun 0,5%-nya ini dibayarkan oleh pemberi kerja begitu, sementara kita harus membayarkan sebagai pekerja ini 2,5%. Tapi kalau dibandingkan dengan inflasi setiap tahunnya, kemudian juga tidak ada kejelasan dan kepastian dari pemerintah, ini akan dibangun di mana rumahnya, harga tanahnya berapa, dan ukurannya ini akan seperti apa begitu. Termasuk juga tadi salah satu diantaranya yang mempertanyakan apakah nanti kalau bekerja selama 30 tahun atau 50 tahun ini cukup untuk kemudian memenuhi harga tanah dan juga harga bangunan di tahun tersebut. Nah, ini yang kemudian juga masih diragukan. Belum lagi ketakutannya adalah pada saat kebijakan ini diberlakukan nanti tidak jauh berbeda dengan dana abadi yang sebelum-sebelumnya ini juga menuai menjadi ladang korupsi begitu, dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang salah satunya saja misalnya Jiwasraya ini juga kemarin dan sampai dengan saat ini bahkan masih terus berlangsung proses hukumnya. Ini yang kemudian ditakutkan oleh masyarakat, bukannya mendapatkan haknya untuk kemudian bisa membeli rumah begitu, tetapi justru malah membuka ladang korupsi lain. Yang kemudian juga disampaikan oleh masyarakat adalah walaupun tadi sudah disampaikan ada 3 poin begitu yang rasanya mulia sekali gitu kalau bisa dijalankan, ada selisih 1 juta jika dibandingkan dengan KPR yang biasa. Tadi perhitungan secara kasar kalau melalui KPR ini cicilannya sekitar 3,1 juta, maka melalui tapera ini hanya 2,1 juta dan itu berlaku flat 5%. Jadi ini juga yang diragukan begitu, apa mungkin pemerintah ini bisa menjaga atau juga berkomitmen dengan hal tersebut bahwa nanti selisihnya akan tetap seperti itu, kemudian bunga juga tidak bertambah meskipun ada inflasi. Dan kemudian yang juga tadi ditanyakan oleh masyarakat adalah masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Seperti yang kita tahu harga-harga sembako ini masih sering naik dan juga turun. Kemudian juga untuk Jabodetabek misalnya para pekerja yang bekerja di kawasan Jabodetabek ini untuk biaya transportasinya saja baik itu dengan menggunakan kendaraan umum ataupun juga kendaraan pribadi, BBM ini menjadi salah satu permasalahan karena harganya juga terus naik. Belum lagi potongan-potongan yang lain yang sifatnya ini sebetulnya dianggap lebih penting seperti misalnya potongan BPJS ataupun juga asuransi kesehatan karena itu lebih dekat begitu ya dengan masyarakat. Sementara untuk rumah ini ada di kebutuhan yang kesekian lah Audrey, jadi tidak terlalu mendesak begitu untuk dimiliki walaupun sebetulnya memang diperlukan. Nah, hal-hal seperti ini yang seharusnya juga menjadi pertimbangan begitu oleh pemerintah. Kalau memang namanya tabungan dan juga disebut tadi ada hal-hal yang sifatnya adalah pemenuhan hak-hak untuk masyarakat, seharusnya sifatnya tidak wajib. Ini juga kritik yang disampaikan oleh beberapa pihak begitu ya, bahwa kalau namanya tadi kan Muldoko menyampaikan ini bukan iuran tapi tabungan. Nah, ini juga yang menjadi di-highlight begitu. Kalau memang tabungan seharusnya pemerintah tidak mewajibkan tapera ini. Tapi kalau diwajibkan berarti pemerintah juga harus menerima bahwa ini sebutannya atau kritik yang disampaikan oleh masyarakat ini adalah iuran bukan tabungan. Nah, sampai dengan saat ini masih digodok tapi walaupun begitu tadi tetap dipastikan akan berjalan paling lambat Mei 2027 dan kita nantikan apakah kalau dibilang tadi pada saat konferensi pers ada pro dan kontra, tapi kalau saya berbincang dengan banyak
banyak sekali pekerja swasta yang ada di Jakarta misalnya saja, ini kontra semua, kompak, tidak ada yang pro. Jadi ini juga merupakan catatan yang seharusnya dipahami juga oleh pemerintah, apakah sebetulnya tapera ini penting atau tidak untuk dilaksanakan pada 2027 nanti. Audrey. Meski banyak yang tidak setuju dengan tabungan perumahan rakyat ini, tapi nyatanya pemerintah tetap tancap gas untuk menetapkan tabungan perumahan rakyat tapera ini sebagai suatu kewajiban. Terima kasih jurnalis Kompas TV melaporkan, Niputu Trisnanda.